Kalau begitu apa sih yang diinginkan Allah dari kita? Kita disuruh keluar rumah, menikmati hidup dengan penuh tanggung jawab. Disuruh bernyanyi kita itu, disuruh menari, disuruh berolahraga, disuruh mendengarkan musik, kalau bisa bermain musik, disuruh bersenang-senang di semesta ini terhadap semua karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu sebetulnya. Makanya Allah itu tidak mau kita jadi sulit dalam kehidupan ini. Tidak mau kita jadi sempit dalam kehidupan ini. Allah nggak mau kita jadi sedih dalam kehidupan ini. Ayo keluarlah dari rumahmu, nikmati hidup dengan segala berkahnya yang luar biasa ini. Ya, jadi aneh ya, belajar agama malah jadi semakin banyak kesedihan. Bahkan Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Allah itu seakan-akan sosok yang menakutkan. Betul? Bahkan Allah itu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, tukang menyiksa, mengazab, menciptakan neraka, membakarnya habis. Di mana kita mau meletakkan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kalau begitu? Maka lihat, mohon maaf, manusia berlomba-lomba membuat bangunan dan menyebutnya itu rumah Tuhan. Mungkinkah Tuhan dirumahkan oleh manusia? Dan rumah Tuhan itu adalah semesta raya ini sendiri. Jadi rumah Tuhan yang sebenarnya adalah semua ciptaannya. Aneh ya sekarang. Ada rumah Tuhan yang dibikin manusia, semua senang ke sana. Tapi rumah Tuhan yang ciptakan Tuhan gak pernah dikunjungi. Padahal mengunjungi rumah Tuhan yang ciptaan Tuhan gak perlu pakai ongkos. Kalau gitu mana rumah Tuhan yang sebenarnya? Surat Ali Imran ayat 96. Izin kalau saya memperbaiki terjemahannya supaya sesuai dengan yang ada dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya gini, inna awala baitin, rumah awal yang aku bangun untuk berpisahnya manusia. Wudi alinas, untuk berpisah dengan yang selain Allah, maksud saya. Kalau saya punya dua tempat, satu di sini, dua di rumah. Kalau saya tidak ada di sini, pasti ada di rumah kan? Kalau saya tidak di rumah, saya ada di sini kan? Tempat saya kan cuma dua. Kalau saya melekat tangan saya pada kursi ini, jelas dong, saya tidak bisa berpisah dengan kursi ini. Tapi kalau saya berpisah dengan kursi ini, saya tidak melekat. Kan keadaan cuma begitu. Kalau berpisah tidak melekat. Kalau melekat tidak berpisah. Kita itu disuruh untuk menyatu dengan Allah. Bagaimana kita menyatu dengan Allah kalau belum berpisah dengan yang selain Allah? Maka Allah menciptakan rumah untuk kita berpisah dengan yang selain Allah. Itulah rumah awal yang Allah ciptakan. Di mana? Di sini. Begitu kita meniti ke dalam diri, berpisah nggak dengan yang di luar? Bisa nggak ngomongin orang? Bisa nggak mikirin keburukan orang? Nggak bisa. Itu namanya setannya dibelenggu. Itu namanya saum secara hakikat. Makanya begitu saum, setan dibelenggu. Karena kita berpisah. Walaupun beberapa detik saja. Fana kan? Menyatu dengan Allah berarti berpisah dengan yang selain Allah. Makanya wudi'a itu artinya berpisah. Inna awla baitin wudi'a linnas. Tapi banyak yang mengartikan wudi'a jadi tempat berkumpulnya manusia. Manusia dengan siapa? Manusia dengan manusia. Padahal yang paling penting adalah berkumpul manusia dengan Allah. Kalau manusia berkumpul dengan Allah, semua manusia berkumpul dengan Allah, kan semua manusia menjadi hasbi Allah. Betul nggak? Merasakan kehadiran Allah. Dan setiap manusia merasakan kehadiran Allah, tidak ada lagi keterpisahan dengan Allah. Baik gak semua manusia? Baik. Dan baiknya semua manusia bisa di mana saja. Kan ada orang baik itu lagi umroh baik, lagi tidak umroh kan tidak baik. Karena lagi umroh kan ada yang namanya ihram. Jangan berkata dusta. Kita lagi ihram. Nanti kalau sudah selesai, gak apa-apa. Jangan menutup kepala. Kita lagi ihram, dam. Kan gitu. Jangan ditutup pandangan kalbumu dengan Tuhan. Bukan ditutup kepala. Jangan ditutup penglihatan kalbu kepada Tuhan. Ketika kalian sedang ihram. Jangan ada hijab antara dirimu dengan Allah. Kamu harus kasyaf. Harus terbuka. Pandangan kalbumu harus terbuka dengan Tuhan. Itu hakikatnya. Karena gak ngerti hakikatnya. Inilah kalau tidak ada pengetahuan. Makanya kebenaran itu 5 dasarnya. Baru kebenaran akan tegak. Makanya dikatakan 5 dasar kebenaran. 1, pengetahuan. Gak ada pengetahuan, gak ada kebenaran.
2, cinta. Gak ada cinta, tidak ada kebenaran. 3, keadilan. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Yang keempat, pengabdian. Bohong bilang kebenaran kalau tidak ada pengabdian. Bohong. Kalian yakin dengan ilmu yang diajarkan? Yakin. Cuman yakin, gak ada pengabdian. Giliran diminta pengabdian, gak ada. Gak ada kebenaran. Bohong. Banyak yang bohong. Giliran sudah mulai pengabdian, hilang. Apalagi kesabaran.